Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa melaksanakan kegiatan seperti sedia kala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang integrasi nasional. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian belajar tentang integrasi nasional, diharapkan kalian dapat mengetahui apa itu integrasi nasional, kemudian syarat integrasi nasional, faktor pendukung, serta penghambat integrasi nasional. Baiklah, langsung saja kita simak pembahasan berikut ya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian integritas nasional. Integritas nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris. Integrate artinya menyatupadankan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, nation yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Jadi, integritas nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Selain itu, integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. 2. Syarat integritasi. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebut bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban harus dilakukan. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan diri sendiri. Berikut adalah faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang kelima, penggunaan bahasa. Yang keenam, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketujuh, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Yang kedelapan, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Yang kesembilan, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Dan yang terakhir, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri.
Selanjutnya adalah faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Dan yang terakhir, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Itulah tadi pembahasan terkait dengan materi integrasi nasional. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian video saya kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.